Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan nyokolah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 642.
Mari kita berdiri, puji syukur 643. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya.
haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon, seorang imam dari Korea, dan Santo Paulus Chong Ha-sang bersama dengan teman-temannya, umat awam. Mereka ini adalah martir yang dibunuh pada zaman penjajahan di Korea. Seorang Kristiani adalah pembawa warta kebenaran iman akan Yesus Kristus. Santo Andreas Kim Tae-gon telah membuktikan kemartirannya pada tahun 1846, tepatnya di usia 25 tahun. Ia disiksa dan dihukum pancung karena imannya. Kata-kata terakhirnya berbunyi demikian: "Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia dan setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya." Mengimani Tuhan Yesus berarti memperoleh jaminan keselamatan. Mari saudara-saudari kita mohon doa-doa dari para santo yang kita peringati hari ini, khususnya Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus Chong Ha-sang bersama dengan teman-temannya, agar gerejanya tetap kuat di dalam menanggung berbagai macam derita karena pelayanan, dan semoga kita juga bertekun dalam melaksanakan tugas-tugas kita setiap hari dengan sabar dan penuh pengharapan. Hari ini kita juga mau bersyukur bersama dengan rekan-rekan imam yang merayakan ulang tahun kelahiran Pastor Stepanus Chandra, ulang tahun imamat Pastor Damianus Eko CNF, Pastor Batliol Cornelis, Pastor Hendrik Palimbo, Pastor Junarto Timbang, Pastor Petrus Rimba, dan Pastor Oslan Lewi. Kita doakan segenap imam kita ini agar mereka tetap sehat walafiat dan dikaruniai kegembiraan sukacita dalam pelayanan setiap hari. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah memanggil orang-orang di Korea merasuk imam dan meneguhkan mereka berkat kesaksian para martir-Mu. Santo Andreas, Santo Paulus, dan teman-temannya. Kiranya berkat doa permohonannya dan suri teladan mereka, kami pun tetap setia mengimani Engkau sampai mati. Bapa, kami juga persembahkan syukur kami dan doa-doa kami bersama dengan Pastor Stepanus Chandra yang merayakan ulang tahun kelahirannya hari ini, dan
rekan-rekan imam kami yang merayakan ulang tahun imamat hari ini, Pastor Damianus Eko, CNF, Pastor Batliol Cornelius Gervasius, Pastor Henrik Palimbo, Pastor Junarto Timbang, Pastor Petrus Rimba, dan Pastor Oslan Lewi. Kami mohon pendampingan, bimbingan, dan penyertaan-Mu, terutama berikanlah selalu kesehatan kepada saudara-saudara kami, agar dengan penuh pelayanan, tulus dan ikhlas, senantiasa mau mengambil bagian dalam karya kerasulan pewartaan kabar sukacita di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah masyarakat. Dan semoga mereka selalu berbahagia, karena apa yang mereka berikan menjadi ungkapan iman dan penghayatan hidup setiap hari. Sehingga dengan demikian mereka boleh menjadi teladan dan contoh di tengah-tengah umat, di tengah keluarga, dan di tengah masyarakat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Esra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekelilingnya, mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil semuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan, melainkan menempatkannya di bawah menempatkannya di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dalam kata pembuka misa hari ini kita mendengarkan bagaimana martir-martir Korea, Imam Santo Andreas Kim Tae-gon dan teman-temannya Santo Paulus Chong Ha-sang senantiasa membagikan kasih kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga dan masyarakat. Tetapi kasih dan kebaikan yang mereka berikan ternyata ditanggapi yang negatif oleh pemerintah Korea saat itu. Mereka dilarang untuk melayani dalam kasih, mereka dilarang untuk beribadat, bahkan secara terang-terangan mereka akan dihukum mati kalau tetap percaya kepada Kristus dalam gereja Katolik. Tetapi bagi mereka larangan, ancaman sekalipun tidaklah mempan, karena bagi mereka hidup ini adalah berbagi kegembiraan, berbagi kebaikan kepada sesama. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, bahwa tak seorang pun yang mau menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Tetapi seorang yang menyalakan pelita artinya membutuhkan terang, dia senantiasa menempatkannya di atas kaki Dian, supaya apa? Diterangi atau menerangi semua orang yang masuk ke rumah itu. Demikian juga perbuatan baik kita ini tidak boleh tinggal untuk diri kita sendiri. Itu tidak akan berarti apa-apa, bahkan tidak berbuah. Tetapi perbuatan-perbuatan baik kita, hal-hal kecil sekalipun yang kita lakukan yang baik untuk orang lain, untuk sesama, pasti sangat berguna, sangat berarti, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kita dipanggil untuk senantiasa menyalakan api atau pelita kita dalam hidup setiap hari. Api atau pelita kita itulah iman, kasih dan pengharapan kita. Mari kita bagikan, mari kita sharekan kepada sesama, sebagaimana teladan Santo Andreas Kim Tae-gon dan teman-temannya Santo Paulus Chong Ha-sang dan semua umat yang menjadi martir di Korea pada saat itu. Semoga teladan kesetiaan, ketaatan dan keteguhan hati para martir yang kita rayakan hari ini sungguh meneguhkan iman kita untuk terus-menerus dalam hidup ini mau berbagi kasih, bershare kebaikan kepada sesama di mana saja kita berada, sebab kasih dan kebaikan yang kita bagikan pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi buah bagi siapa saja, dan akan kembali menjadi berkat lebih melimpah lagi bagi hidup kita, dan juga menjadi modal keselamatan dalam di hari-hari yang akan datang. Dan juga pada hari terakhir nanti kita juga beroleh rahmat, sukacita dan keselamatan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Puji syukur 690. 690. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah kiranya roti dan anggur yang kami hunjukkan pada peringatan Santo Andreas, Santo Paulus dan teman-temannya, martirmu dari Korea. Semoga kami berani memberi kesaksian tentang namamu dan tak gentar sedikit pun karena Engkau selalu mendampingi kami. Dan semoga kami senantiasa tak jemu-jemunya berbagi kasih dan kebaikan kepada banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martirmu Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus Chong Ha-sang bersama dengan teman-temannya telah ditumpahkan demi namamu, menjadikan mereka menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmat-Mu. Meskipun lemah, mereka telah Engkau kuatkan. Meskipun rapuh, mereka telah Engkau jiwai, sehingga mereka berani menjadi saksi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan tak henti-hentinya maka kami selalu melurkan dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu bersama seluruh laskar surgawi dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, Penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kekayaan salib telah Kau tunjukkan dalam diri para martir Korea. Semoga kami dikuatkan oleh perayaan ini, berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan siapapun. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 700. Nomor 700. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah.